do you think about kata mereka di medsos yang when government fails, parenting must not. I agree with this. Gitu. Ketika pemerintahan gagal, seharusnya orang tua tidak kayak gitu. Oke, gue pernah bilang bahwa kita semua berangkat dari rumah. Dan menurut gue, politics, governments, dan lain sebagai rentetannya sejenisnya, kita tahu banget kalau zaman sekarang mereka jadi pemicu bahkan pembentuk karakter kita banget. Sekarang kayak gitu. Makanya gue setuju banget sih sama ini, kayak when government fails, parenting must not. Dan balik lagi, di saat mereka yang seolah-olah mengambil alih kayak pembentukan karakter terkuat kita di zaman sekarang, itu adalah mereka pembentukan how I see social gitu. How I see government fails, politics, dan lain sebagainya. Tapi menurut gue, bentar deh guys, ya, gue pernah bilang bahwa kita semua berangkat dari rumah. Dan di zaman sekarang, kita semua berangkat dari rumah kayak seharusnya pembentukan karakter, pengembangan diri pribadi itu tuh bisa kita tempuh, bisa kita geluti di dalam rumah gitu. Tapi entah ya, karena kekacauan yang dibuat sama para governance, para politics, elit terutama, itu tuh seakan-akan mereka ngambil alih shape cultures anak-anak yang bahkan sedang bertumbuh, atau bahkan ya literally anak-anak. Oke, mungkin anak-anak enggak begitu sadar dan belum terlalu semengerti itu gitu. Tapi apa kabar dengan anak-anak yang mereka sudah mulai aktif di medsos? Kita tahu media sosial, handphone itu udah jadi salah-satunya hal yang paling, enggak salah-satunya sih, salah satu hal utama yang itu tuh jadi barang paling dekat banget oleh keseharian hidupnya manusia, aktivitasnya manusia. Pokoknya itu tuh seolah-olah jadi hal yang gak bisa lepas banget nih gitu. Dan lo tau pasti ada anak kecil, anak yang mereka seharusnya belum mengerti sesuatu tetapi dipaksa harus mengerti kayak gitu. Atau ya tadi anak yang tumbuh gitu, dan mereka dipaksa melek untuk melihat kayak ulah-ulahnya politics, elit, dan governance gitu. Lo bisa bayangin gak sih kekacauan yang udah mereka buat ini? Lo bisa bayangin gak sih kekacauan yang udah mereka buat ini tuh kayak akan berdampak apa gitu loh sama culture-nya orang tuanya. Dan kayak gimana ya, gue dari sini seharusnya orang tua lebih sadar, lebih aware bahwa lihat keadaan sekitar kita, gimana negara kita gitu. Dan
gue tahu banget ini juga nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi melihat beberapa kasus yang terjadi ke belakang, gue merasa nggak bisa sih gue mengklaim bahwa kasus kita yang terparah, tapi kayak this is menyangkut terkait kemanusiaan. Dan bahkan dari kasus awal yang ini tuh harusnya hanya tentang mereka, politics, elite, governments gitu, tapi ternyata ini menyangkut ke kemanusiaan lain, nyawa beberapa orang hilang. This is ironic. Para orang tua seharusnya lebih sadar lagi bahwa kayak kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pola asuh kepada anak kita. Kita harus lebih menjaga lagi anak-anak kita, terutama dalam shape structure mereka, pembentukan karakter mereka gitu. Kayak penting banget untuk lo mengajarkan anak lo untuk kayak ini loh, simpel kayak hal yang baik mana, hal yang gak baik mana gitu. Atau kayak yang sering banget disepelekan juga ya, lo membiarkan pembiaran terhadap anak lo. Itu tuh harus perlu diperhatikan. Kayak lo terbiasa melakukan pembiaran anak lo mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Oke, mungkin lo udah bekerja keras itu untuk memberikan fasilitas yang cukup, fasilitas yang lebih bahkan terhadap anak lo, dan memang itu tujuan lo untuk ketika menjadi orang tua. Gue pengen cukup itu banget buat anak gue, dan gue nggak mau membatasi anak gue gitu, which means yang hal itu tuh nggak gue dapetin banget di waktu kecil gitu. Oke, lo boleh kayak gitu, melakukan pembiaran, melakukan sesuatu yang berlebihan itu termasuk salah satu pembiaran yang nantinya akan bahaya banget. Kayak lo terbiasa untuk melakukan pembiaran terhadap anak lo untuk terus-terusan menggunakan fasilitas, bahkan lo semenuruti itu banget sama sesuatu hal yang anak lo pengen apa, lo langsung kasih. Anak lo pengen apa, pengen kasih. Anak lo kurang terhadap apa, lo kasih lagi gitu. Even kayak dia minta atau enggak, lo kasih terus dan terus, sehingga itu terjadi secara rutin. Dan ini termasuk pembiaran menurut gue. Kayak gue tahu balik lagi niat yang baik, gue tahu lo berusaha pengen memberikan kepuasan seorang anak, gue tahu lo pengen menyalurkan dan menebus apa yang lo nggak dapetin, even lo nggak dapetin banget, even lo nggak dapetin aja di masa kecil lo dulu gitu. Tapi jangan jadikan hal yang kayak gini justru yang seharusnya lo tebus untuk anak lo merasakan ini, tapi lo malah melakukan pembiaran dan menjadikan karakter yang gak baik di anak lo kayak gitu. Contohnya, kalau lo melakukan pembiaran semacam tadi, memberikan sesuatu yang berlebihan secara lagi dan lagi, dan membiarkan anak lo merasa gak cukup sih, di atas cukup, lebih di sesuatu yang mereka punya dan akan terus ada, dan gue akan selalu punya. Anak itu akan tumbuh menjadi seorang yang bahaya karena dia akan selalu punya mindset yang apa yang gue punya sekarang ini gak akan habis, yang gue punya sekarang ini tuh akan selalu ada, akan selalu didonate sama orang tua gue gitu. Orang tua gue gak akan membiarkan gue sekekurangan itu gitu, dan hal ini akan selalu ada di gue, dan we never know ke depannya. Dan keadaan lo sama suami lo, keadaan ekonomi keluarga lo kayak gimana, dan apakah lo bisa selalu semencukupi itu buat anak lo gitu.
Dan kalau ya amit-amit suatu situasi hidupnya adalah anak lo yang seiring bertemu dewasa, dan dia perlahan akan merasakan bahwa apa yang dia punya secara berlebihan sekarang, apa yang dia punya itu banget, ketika dia dewasa nanti dia nggak bisa mendapatkan itu secara tiba-tiba. Itu kan akan memicu kayak gue tuh nggak terbiasa akan hal ini gitu, gue tuh nggak biasa seberkurang ini, sekekurangan ini kayak gitu. Dan anak lo kan jadi orang yang kurang bisa accepting terhadap momen situasi hidup yang kayak gitu. Dan lo tau gak sih, ini tuh bisa jadi salah satu karakter yang ngejalin orang, ngejadiin seorang elit. Gue gak hanya ngomong politics elit, karena elit itu kan dia cuman bekerja di dunia perpolitikan ya, tapi kayak cerita dari seorang anak tadi tuh, itu tuh ketika dia mengalami situasi yang dia harus tiba-tiba sekekurangan itu hidupnya, tapi lama-kelamaan dia akan mencoba berbagai cara untuk kayak, gue gak bisa terus-terusan sekurang ini, gue mau kayak dulu gitu kan. Even kayak ini tuh kebiasaan dia dari kecil, dan lo tau gak sih, kebiasaan itu adalah sesuatu hal yang sulit banget untuk lo tinggalin kayak gitu. Dan ini salah satu contoh elit yang bisa menjadi seorang koruptor gitu. Dia akan melakukan korupsi, bisa aja kayak gitu, karena ya kebiasaan dia untuk merasakan hidup yang enak, kebiasaan dia diberikan fasilitas yang lebih dari cukup sama orang tuanya gitu. Dia nggak biasa untuk dikasih situasi hidup yang cukup ya kayak gitu, tapi dengan orang tuanya yang mau dia serba ada. Dan sebenarnya secara nggak langsung kayak, kalau konteksnya orang tuanya pengen menembus bahwa kayak gue nggak mau anak gue merasakan kayak apa yang kayak gue nggak merasakan gitu, ini orang tuanya nggak menuntut banget serba ada sih, tapi kayak lebih ke ya gue cuma pengen anak gue nikmati apa yang ada sekarang gitu. Kayak gitu sebenarnya gak apa-apa, cuman kalau terlalu berlebihan lo malah akan melakukan pembiaran dan memberikan kebiasaan yang kurang baik terhadap anak lo, sehingga anak lo juga memiliki karakter yang kurang baik, Pak, kayak gitu.